Oh ini. Oh gitu, oke. Thank you Kanit. Tes 1, 2, 3. Suaraku udah keras nggak, guys? Bisa didengar nggak suaraku? Jelas kok, Jelas ya. Nggak kecil ya suaranya ya. aman. Oke, selamat malam teman-teman semua. Gimana keadaannya? Baik-baik saja kah? Semoga baik-baik aja ya. Nah, di event hari ini kita mau membahas tentang skincare for men. Alasan kenapa bikin event ini adalah karena sempat aku udah di Voice gitu kan. Terus apa namanya cerita soal skincare buat cewek. Habis itu ada tuh temen yang nyeletuk gitu kan. Aku mah kalau beli skincare cari skincare yang ada tulisannya men. Udah, karena dia cowok gitu kan. Udah belilah itu gitu. Jadi kalau skincare cewek dia nggak beli gitu kan. Nah, sebenarnya sengaruh apa sih tulisan for men, men atau sebenarnya gimana sih skincare for men ini gitu. Dan ini akan dibahas di sesi saat ini gitu teman-teman bersama Kak Nanda Rela sebagai narsumnya. Boleh Kak Nanda perkenalan dulu, mungkin ada yang belum kenal sama Kak Nanda, latar belakangnya apa? Oke, halo semuanya. Sebelumnya aku mau minta maaf ya kalau suaranya agak sengal soalnya lagi pilek, lagi bapil gitu beberapa hari ini. Kenalin, namaku Nanda. Jadi aku ini dokter umum yang sekarang lagi praktek estetik, ada klinik estetik juga di Kota Malang. Jadi ya gitu, sehari-hari yang diurusin seputaran skincare. Makanya kalau di sini biasanya sering diajakin teman-teman buat ngobrolin skincare gitulah. Oke, kita mulai aja ya teman-teman. Di sini aku mau tanya ke Kak Nanda. Oke. Perbedaan kulit laki-laki dan perempuan. Oke. Itu gimana Jadi tuh, Kak? jadi secara anatomis maupun fisiologi, jadi secara bentuk dan fungsinya, kulit cewek sama kulit cowok itu memang beda sih. eh Kulit cowok itu cenderung lebih tebel dari sononya. Jadi mulai dari lahir memang dia terbentuk beda gitu antara cowok sama cewek. Jadi kulit cowok itu dia cenderung lebih tebel, kolagennya juga lebih banyak. Jadi lebih apa namanya? Lebih tahan terhadap keriput ya daripada si cewek. Terus kulitnya juga cenderung lebih lembab daripada cewek karena jumlah kolagennya memang secara takdir itu dia udah lebih banyak gitu daripada yang perempuan. Kemudian secara hormonal juga kan beda ya, kalau cowok itu kan hormonnya cenderung stabil. Jadi begitu dia puber sampai nanti tua itu hormonnya juga gitu-gitu aja gitu. Beda sama perempuan. Perempuan ada menstruasi yang estrogennya naik turun, hormonnya naik turun nggak jelas gitu kan tiap bulan gitu ya. Terus nanti ada fase hamil lah, menyusui. Kemudian ada menopause yang itu sangat amat mempengaruhi hormon, dan hormonal itu juga akan mempengaruhi kondisi kulit. Jadi mempengaruhi kadar minyak, mempengaruhi kelembapan kulit, mempengaruhi sensitivitas kulit gitu. Jadi kalau cewek itu biasanya kulitnya memang cenderung lebih rewel daripada yang cowok. Itu. Terus karena hormon testosteron di cowok itu juga lebih tinggi, jadi kulitnya cenderung lebih oily daripada yang cewek. Umumnya gitu. Dan karena dia lebih oily, jadi biasanya kulit cowok itu lebih gampang jerawatan untuk awal-awal. Tapi nanti once kulitnya ini udah terbiasa sama kadar hormonnya, jadi biasanya udah lepas masa-masa remaja gitu, biasanya udah mulai stabil. Uh, dan di situ biasanya kulit cowok jadi lebih resisten, jadi lebih tahan banting, nggak gampang jerawatan. Kadang pakai sabun mandi, nggak pakai skincare, bahkan sabun mandi dipakai sebagai sabun muka juga kulitnya oke-oke aja gitu. Itu karena itu tadi kulitnya dia lebih kuat gitu. Jadi ya kadang agak ngiri juga sih emang sama kulit-kulit cowok yang uh, kebal terhadap segala tantangan cuaca
dan kondisi gitu kan. Sedangkan yang cewek-cewek gini biasanya rewel banget kulitnya. Kenapa dikit jerawatan, kenapa dikit kusem gitu kan. Sedangkan yang cowok itu kayak dia nggak ngapa-ngapain kok glowing aja gitu biasanya. Gitu. Jadi ya memang secara takdirnya dari sananya kulit cowok sama cewek emang udah tercipta berbeda sih. Oke, itu apa karena mereka sering itu ya, Ci? Kak, keluar rumah gitu kan, intinya kan yang cowok kan ibaratnya mencari nafkah kayak gitu. Apakah seperti Mm-mm. itu? Jadi kayak sering keluar Eh, rumah, hal itu yang menyebabkan gen gitu kan, genetiknya terbentuk seperti itu. bisa jadi ya, mungkin tubuhnya itu jadi otomatis menyesuaikan bahwa eh, karena dari dulu-dulu yang lebih aktif itu cowok, jadi tubuh manusia yang cowok otomatis menyesuaikan diri kayak oh berarti aku harus lebih strong nih gitu. Mungkin sih bisa jadi seperti itu. Nah, meskipun kulit cowok itu lebih strong ya, tapi nggak sedikit loh Mm-mm. cowok ke tempat klinik kecantikan ya kan. Pasti Mm-mm. kan Nah, mereka ke klinik kecantikan nggak mungkin lah kalau wajahnya mulus ke klinik kecantikan gitu ya. Itu mm-mm. permasalahan-permasalahan yang sering dialami cowok itu biasanya apa aja tuh untuk masalah Ju- kulit? Jujur kalau yang datang ke klinikku kebanyakan masalahnya itu bopeng. Bopeng bekas jerawat. Itu banyak banget yang datang karena itu. Kayak dari semua cowok yang datang mungkin 90%-nya datang karena masalah bopeng. Sebagian yang lain biasanya karena kusem. Cuma kalau di tempatku sih agak jarang cowok yang mengeluhkan kusem karena kayak ya udahlah biarin emang normalnya kayak gini gitu. Mereka biasanya ngerasa gitu. Kalau yang banyak ngerasa keganggu biasanya yang karena si bopeng. Terus ada beberapa juga yang mereka masih mengalami masalah jerawat. Itu juga masih ada sih. Sama kalau bapak-bapak biasanya datangnya karena kondisi keratosis. Keratosis itu jadi ada flek di kulit yang bentuknya bintik-bintik hitam terus agak timbul mirip sama tai lalat gitu. Cuman warnanya nggak hitam, biasanya warnanya coklat dan munculnya biasanya di waktu dewasa. Jadi nggak mulai sejak anak-anak gitu. Biasanya pas sudah gede, udah dewasa atau udah tua gitu baru muncul keratosis. Pernah tahu kan ya yang orang yang mukanya ada bintik-bintik coklat kecoklatan gitu, bintik kecil-kecil. Nah, itu biasanya bapak-bapak banyak yang kayak gitu. Jadi datang karena itu biasanya istrinya sih yang maksa-maksa buat datang. Itu datang untuk diambil si keratosisnya tadi. Biasanya itu kalau kasusnya di klinikku. Kalau di luaran biasanya tergantung sama usia ya. Kalau misalnya usia-usianya masih remaja gitu, biasanya kebanyakan yang cowok datangnya karena masalah jerawat. Itu wajar sih karena ya memang baru awal-awal penyesuaian tubuh sama kondisi hormonnya mereka gitu kan. Jadi banyak munculnya karena masalah jerawat. Kalau yang udah gedenya biasanya munculnya karena datangnya karena masalah bopeng. Bopengnya kenapa ya karena jerawat waktu remaja yang dipencetin itu tadi. Karena biasanya kalau cowok cenderung nggak telaten, terus kalau misalnya ada jerawat itu kayak gatel banget terus ya udahlah diletusin aja gitu, dipencet aja gitu sampai akhirnya ngebentuklah bopeng-bopeng. Itu biasanya nanti ketika mereka udah dewasa, udah berduit, udah kerja, udah berduit gitu kan baru oke diperbaiki kulitnya gitu. Kayak gitu. Oke. Ini lucu banget lu baca chat di meja hijau. Ya, jadi kalau untuk cowok nih, untuk cewek kan keriput kan bisa muncul bahkan di usia 20 tahun ya, Kak. Ah, ya, Nah, kalau cowok tuh keriputnya itu bisa muncul sama seperti cewek kah atau gimana nih? Karena kan kolagennya lebih banyak ya lebih istilahnya. banyak. Heeh. Nah, kalau cowok bedanya cowok sama cewek biasanya gini sih. Cewek itu bener cenderung lebih mudah keriput karena kondisi kulitnya lebih kering daripada cowok. Jadi ini nggak bisa disamaratakan sebenarnya, cuman kebanyakan kulit seperti itu ya. Jadi mayoritas walaupun pasti ada aja teman-teman yang kondisi kulitnya berbeda gitu nggak, bukan yang mayoritas gitu. Sedangkan yang cowok udah kondisi kulitnya itu berminyak, dia lebih lembab, kolagennya lebih banyak, jadi biasanya memang lebih awet tuh mudanya gitu. Terus apa namanya?
proses agingnya mereka juga gradual, jadi perlahan, pelan-pelan gitu. Jadi perubahan kulitnya itu nggak yang terlalu kelihatan drastis biasanya kalau di cowok. Sedangkan kalau cewek karena ada perubahan hormonal tadi, terutama nanti kalau begitu udah menopause, begitu menopause biasanya tuanya cepet. Tuanya cepet gimana ya? Perubahan kulitnya tuh langsung terjadinya itu langsung cepet banget kalau di cewek. Nah kalau di cowok nggak ada yang kayak gitu. Biasanya mereka akan pelan-pelan. Jadi kitanya nggak yang terlalu nyadar bahwa kok udah tua ya gitu. Kok tiba-tiba tua ya? Nggak ada tiba-tiba tua karena tuanya itu pelan-pelan kalau di cowok. Itu sih. Jadi kalau buat teman-teman yang cowok, aku saranin sebaiknya kalau misalnya skincarean gitu ya, aku saranin udah mulai pakai retinol sejak awal sih. Mungkin sejak SMP atau SMA gitu udah mulai pakai yang retinolan. Jadi kalau buat anti aging ya, selain buat bukan ngurangin, untuk menyeimbangkan kadar minyak juga. Dan karena kulit cowok tadi cenderung lebih tebal dan lebih resisten, jadi kayaknya sejak muda, jadi harusnya sejak muda menggunakan retinol itu kulitnya udah kuat. Beda sama cewek. Kalau cewek biasanya kalau awal-awal langsung dikasih retinol yang agak kuat gitu biasanya kulitnya lebih rewel tuh, lebih gampang sensitif. Tapi kalau cowok biasanya langsung tembak aja pakai dosis yang agak tinggian gitu, biasanya sih kulitnya kuat. Oke, nah kalau gitu aku mau tanya nih ya. Kan tadi udah sempet bahas soal skincare yang mesti pakai retinol dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya skincare buat cewek sama cowok itu bedanya tuh gimana sih? Oke. Sebenarnya banget kalau skincare cewek sama cowok itu tidak berdasarkan gender ya, atau berdasarkan jenis kelamin gitu nggak sih? Sebenarnya skincare itu didasarkannya pada kebutuhan kulit. Jadi even cowok pakai skincare yang feminin gitu, misalnya skincarenya kalau klinik itu kan namanya Cahayu ya, Cahayu kan namanya kayak feminin banget. Tapi cowok pakai skincare itu sebenarnya juga bisa, asalkan sesuai sama kebutuhan kulitnya gitu. Cuma kenapa di pasaran itu jadi ada skincare yang for men gitu. Itu biasanya lebih ke generalisir aja sih, karena cowok tadi biasanya pada umumnya kulitnya berminyak, kulitnya tebel dan bebal gitu kan. Jadi biasanya skincare yang for men itu tadi mereka cenderung lebih fokus ke oil control, kemudian mungkin lebih main di SPF atau mencerahkan, karena cowok biasanya lebih banyak yang beraktivitas di luar gitu kan. Jadi biasanya mereka langsung menggeneralisasi. Nah, susah amat sih. Jadi kayak ditembak aja umumnya cowok seperti ini. Jadi kita keluarinya skincare yang seperti itu. Itu satu. Jadi langsung ke kebutuhan terbanyaknya cowok. Walaupun kalau misalnya ternyata aku cowok tapi kulitku kering nih, dehidrasi, aku nggak bisa kalau pakai skincare yang for men ya nggak apa-apa, nggak usah pakai yang for men gitu, pakai yang skincare lain pun juga it's okay gitu. Even yang wadahnya pink gambar bunga-bunga feminin banget gitu sebenarnya it's okay, karena yang penting adalah isinya apa, cocok nggak nih sama kebutuhan kulitnya pada saat itu, karena kan kondisi kulit juga bisa berubah tergantung sama, nggak hanya tergantung sama genetik ya, tapi tergantung sama lingkungan, sama pola hidup juga gitu. Itu satu. Terus kenapa ada skincare yang for men juga, itu biasanya lebih ke psikologis sih. Jadi ada beberapa cowok itu yang seleranya memang kayak maskulin banget. Jadi pengennya itu apapun yang digunakan itu harus yang macho gitu, warnanya gelap gitu kan, hitam, abu-abu, biru tua gitu kan, yang keren banget, macho, cowok abis gitu. Yang wanginya itu cowok banget, bukan yang wangi floral, tapi wanginya itu yang woody, citrus gitu kan. Ada tipe-tipe cowok yang seperti itu, dan itu sepertinya kalau di pasaran masih mayoritas, masih majority. Jadi perusahaan skincare pun mereka juga akan melihat peluang itu kan. Oh, kalau cowok sukanya yang seperti ini, ya udah kita bikin skincare cowok yang begitu. Jadi mereka main di packaging, main di nama for men gitu kan, jadi kayak macho gitu. Terus main di wewangiannya itu apa namanya, fragrance-nya yang buat di skincare-nya itu juga yang cowok banget gitu, misalnya yang maskulin gitu. Biasanya lebih main ke situ sih. Itu secara psikologis aja sebenarnya. Walaupun kalau misalnya skincare yang dia
cenderung lebih ke feminin atau skincare yang genderless gitu, yang netral gitu, ya cowok sebenarnya juga nggak apa-apa pakai itu. Jadi cowok nggak selalu harus menggunakan yang for men, walaupun boleh juga pakai skincare yang for men itu tadi untuk selama cocok aja sama jenis kulitnya. Gitu sih. Oke, nah aku kemarin tuh sempat lihat nih Kak, apa namanya di Mm-mm. channel Skincare and Beauty kan, itu yang cowok-cowok juga sharing tuh. Eh, ada salah satu Kak siapa aku lupa. Itu dia sharing sebenarnya kalau cowok itu yang paling penting adalah step by stepnya dalam menggunakan skincare. Nah, kalau untuk cowok sendiri, step by stepnya itu kayak gimana sih Kak? Apakah sama aja kayak cewek atau gimana? Oke. Kalau berdasarkan kebutuhannya banget, sebenarnya sama sih kayak ya bisa dibilang sama sih kayak cewek. Jadi tetap butuh cleansing, tetap butuh membersihkan kulit, double cleansing jika perlu. At least sabun muka kalau misalnya nggak sempet atau memang dia minimalis banget, nggak yang beraktivitas banyak, terus yang digunakan produknya juga tidak banyak, itu sabun muka aja cukup. Terus setelah cleansing, moisturizing, jadi itu basic ya. Cleansing, moisturizing, jadi dilembabkan kulitnya. Karena even kulitnya sudah lembab dan berminyak, lebih cenderung aktif kelenjar minyaknya. Cuman kalau kulitnya dehidrasi, si kelenjar minyak ini justru akan semakin menjadi-jadi gitu. Jadi harus diseimbangkan moisturizernya. Itu jadi apa tadi, cleansing, moisturizing, sama sunscreen. Jadi untuk proteksi. Tetap kalau untuk basic tetap 3 ini, sama kayak perempuan. Kemudian paling kadar moisturizernya yang beda, karena kalau misalnya cewek yang kulitnya cenderung kering biasanya butuh moisturizer yang strong banget, yang kuat gitu, yang moisturize banget, yang hydrating banget, yang dia oklusif, apa namanya, lembab banget lah pokoknya intinya. Kalau cowok karena kulitnya sudah basicnya sudah lembab, biasanya dia butuhnya yang bentuknya gel gitu. Walaupun nggak semuanya juga, aku ulangin ya, nggak semua cowok butuhnya yang seperti itu, tapi kebanyakan begitu. Jadi kalau secara basic tetap cleansing, moisturizing, sama sunscreen. Cuman kadang ada tipe-tipe yang nggak telaten sama step yang seperti itu. Even cuman pakai 3 macam dong, itu kayak yang, aduh aku males kalau harus tumpuk-tumpuk. 3 macam doang loh dibilang tumpuk, itu ada, dan biasanya banyak. Kalau cowok banyak yang kayak gitu. Untuk pasien-pasienku ya. Jadi kalau yang seperti itu biasanya aku kasihnya yang gandeng. Ya udah, moisturizernya cari yang langsung gandeng sama SPF, atau SPF-nya yang gandeng sama moisturizer. Jadi stepnya cuma 2, bersihin muka pakai, terus langsung pakai si pelembab yang ber-SPF itu tadi gitu. Biasanya aku seperti itu sih. Jadi itu menyesuaikan sama kebutuhan dan keinginannya si yang menggunakan skincare-nya gitu. Kalaupun misalnya ternyata tipenya orangnya itu yang telaten, aku nggak apa-apa kok pakai macem-macem gitu. Oh ya makin seneng aku kan kasih kulit, misalnya dia butuh retinol itu tadi kayak yang aku bilang, oke pakai krim malam ya gitu, yang ada retinolnya gitu. Tambahin pakai serum apa gitu biar kulitnya lebih sehat, lebih glowing gitu, lebih nggak kusem gitu misalnya. Itu lebih oke sih. Oke. Nah, apa Kak Nanda tadi juga nyinggung soal jerawat ya kan. Mm-mm, Kalau cewek ini kan biasanya kan jerawatnya tuh juga muncul ketika mereka mau mens gitu kan. mm-mm. Apakah kalau cowok ini cuma ketika mereka puberkah atau ketika mereka udah dewasa nih umur 30, 40, kemungkinan buat timbul jerawat itu? Kalau kemungkinan untuk muncul jerawat memang lebih banyak di cewek karena kondisi hormonal itu tadi ya, sedangkan kalau cowok nggak ada proses naik turunnya si hormon, jadi biasanya mereka once sudah menyentuh usia dewasa udah nggak berjerawat. Walaupun ada juga orang-orang yang ya di umur 30-an kadang masih muncul-muncul jerawat, itu juga ada. Itu biasanya kondisi tertentu ya, kayak misalnya dia kerjanya lebih banyak di lapangan, paparan debu, polusi segala macam, tapi dia nggak ngerti cara membersihkan kulit yang benar, akhirnya tetap clogging itu si pori-porinya, si kulitnya tetap, pori-porinya tetap kesumbat, tetap kena infeksi bakteri, akhirnya tetap muncul jerawat. Walaupun secara genetik dan hormonalnya dia tidak
memicu jerawat, tapi kondisi lingkungan dan kebiasaannya dia itu yang bikin jerawatan, itu bisa. Atau kondisi alergi, jadi respon alerginya dia membuat kulitnya jadi lebih sensitif dan lebih mudah berjerawat, itu juga bisa. Jadi kalau adakah kemungkinan cowok yang sudah dewasa dia berjerawat? Tetap ada kemungkinannya, walaupun lebih sedikit dibandingin sama yang perempuan. Gitu sih. Oke, nah Kak, kan aku sempet nih suka lihat video-video Korea gitu ya. Mm-mm. Salah satunya adalah member BTS. Mereka tuh kayak Mm-mm. selalu rutin yang namanya pakai sunscreen. Bahkan tuh kalau pakai sunscreen nih ya sampai leher, sampai putih semua gitu kan. Mm-mm. Sampai kayak habis putih semuanya tuh dibiarin biar ngeresep gitu. Terus juga aku kalau nonton drama itu ada yang cowok suka pakai lip balm. Mm-mm. Nah, kalau gitu tuh sebenarnya is okay aja kan Kak kayak cowok pakai hal-hal seperti itu. Oh, oke banget. Oke banget. Jadi eh, kayak yang aku bilang tadi, bahwa kebutuhan skincare yang basic itu kan yang paling akhir kan ada 3 kan ya, cleansing, moisturizing, sama protection, yaitu pakai SPF. Jadi cowok sebenarnya butuh banget tuh butuh banget tuh SPF. Apalagi kalau misalnya kalian yang kerjanya lebih banyak di lapangan atau banyak kegiatan-kegiatan outdoor, olahraga lah, sepak bola lah, basket apalah gitu kan. Biasanya cowok kan lebih banyak kegiatan seperti itu ya dibandingin cewek-cewek yang hobinya nonton drama Korea gitu kan. Jadi sebenarnya justru si cowok-cowok ini yang butuh banget tuh eh, SPF. Terus kalau tadi diceritain si member-member BTS kalau pakai pakai sunscreen atau SPF Sunscreen. tadi sampai Ya. putih gitu kan. Nah, kadang banyak kalau pasienku itu banyak yang aku nggak mau pakai sunscreen soalnya nanti jadinya abu-abu gitu. Atau jadinya putih, aku nggak mau kalau kelihatan kayak pakai bedak. Itu ada yang kayak gitu. Untuk yang kasus-kasus seperti itu biasanya kita saranin pakai sunscreen-nya yang chemical sunscreen atau organic sunscreen ya istilahnya. Karena kalau sunscreen yang chemical itu dia nggak berwarna. Jadi pas dipakai ya dia langsung resep aja gitu ke kulit, langsung resep ke kulit. Kekurangannya chemical sunscreen itu biasanya nggak bisa dipakai untuk kulit-kulit sensitif. Jadi untuk kulit yang sensitif atau gampang berjerawat itu biasanya nggak bisa pakai sunscreen ini. Nah tapi kan kayak yang tadi dibilang kalau kulitnya cowok itu biasanya lebih resisten kan, nggak gampang rewel. Jadi ya udah hajar aja pakai chemical sunscreen. Kalau pakai yang ini nggak jadi putih kok ke kulit, oke aja gitu langsung meresep gitu. Contohnya kalau misalnya yang banyak di pasaran ya sunscreennya apa sih yang warnanya hijau sama kuning ada garis-garisnya? Azarin. Nah, aku jadi sebut Ajarin. merek. Ya, Iya. cuman itu memang yang kayak paling umum dipakai orang dan orang-orang jarang rewel. Cowok-cowok juga karena dia kayak langsung adem aja gitu nggak sih? Adem ke kulit, tidak berwarna, jadi nggak mengganggu sih cowok ini. Mereka jadi nggak berasa pakai make up, nggak muncul warna putih, nggak jadi abu-abu juga di kulitnya mereka gitu. Biasanya lebih suka sunscreen yang bentuknya seperti itu tuh kalau cowok. Terus kalau untuk lip balm itu juga memang banyak cowok yang bibirnya kering. Itu termasuk suamiku juga kayak gitu sih, bibirnya kering. Terus itu aku sering kayak cerewetin, bibirku kering tuh pecah kasih lip balm gitu. Cuman biasanya ada beberapa itu yang kayak malu pakai lip balm gitu. Jadi pakai lip balmnya cuman mau kalau pas di rumah doang gitu. Padahal sebenarnya nggak apa-apa sih. Tapi ya gitulah, kadang kan ada yang ngerasa apa ya, pandangan masyarakat itu masih nganggep kayak cowok kok dandan gitu. Nah, padahal ya cowok dandan emang kenapa sih, kan nggak apa-apa. Dan pakai lip balm itu sebenarnya bukan dandan sih, itu kan eh, perawatan ya, merawat kulit gitu kan. Itu bentuk dari rasa bersyukur kita sudah dikasih badan yang seperti ini, jadi dirawat sebaik-baiknya gitu. Part of menjaga kesehatan sebenarnya. Jadi kalau menurutku it's okay. Cuman kalau untuk cowok-cowok yang merasa enggak kalau pakai lip balm nggak manly gitu misalnya, ya udah cari aja lip balm yang bentuknya colek. Ada kok pasti. Apa ya? Contohnya apa ya? Vaseline. Vaseline iya nggak sih Kak? Vaseline. Nah, ya, yang kayak gitu-gitu itu oke sih. Yang dicolek gitu aja. Oke, tadi kan Kananda membahas soal chemical sunscreen, terus apa
dan sunscreen yang lain. Bisa dijelasin nggak tuh, Kak? Bedanya tuh apa sih? Dari kandungannya tuh yang kayak gimana sih? Oh Mungkin ya, teman-teman di sini ada yang kurang tahu. jadi kadang-kadang ada orang yang bahkan nggak tahu sunscreen itu apa sih. Aku pernah dapat pasien beberapa yang kayak gitu ya. Jadi sunscreen itu sama dengan tabir surya, atau zaman dulu kita kenalnya namanya sunblock gitu kan. Jadi dia fungsinya untuk memproteksi kulit dari sinar UV atau memproteksi dari sinar matahari. Biasanya yang ada tulisannya SPF sekian, nah itu adalah sunscreen. Ini ada 3 jenis. Ada chemical sunscreen, ada physical sunscreen, sama ada yang hybrid. Oh, SPF itu apa? SPF itu sun protecting factor. Jadi adalah faktor yang melindungi kulit kita dari dari sinar matahari, sorry. Itu ya. Jadi orang kadang ada yang bilang pakai SPF gitu atau pakai sunscreen, pakai sunblock, pakai tabir surya, pakai tirai surya, itu sama. Istilahnya sama. Terus tadi jenisnya ada 3, ada physical, chemical, sama hybrid. Physical sunscreen itu yang paling banyak dipakai untuk saat ini tuh yang tulisannya kandungannya di ingredientsnya itu titanium dioxide atau zinc oxide. Itu paling banyak 2 itu. Dia ini kelebihannya adalah dia bisa ngeblok UVA sama UVB. Jadi dia broad spectrum. UVA itu yang bikin kulit kita jadi cepat aging. UVB itu yang bikin kulit kita jadi cepat kebakar, burning. Jadi UVA aging, UVB burning gitu. Biasanya gampangnya buat nginget. Nah, apa tadi? Physical sunscreen itu dia broad spectrum. Jadi dia bisa A sama B. Itu kelebihannya 1. Yang kedua, dia biasanya lebih safe buat kulit sensitif. Jadi buat yang kulitnya rewel, gampang jerawatan, gampang iritasi, biasanya akan lebih cocok menggunakan yang physical sunscreen ini. Terus buat bayi, buat anak-anak di atas 6 bulan itu biasanya juga kita kasihnya yang physical sunscreen karena risiko iritasinya sangat amat rendah. Kelemahannya adalah mereka berdua ini bentuk asalnya itu bentuknya kayak powder gitu loh. Jadi ketika dilarutkan ke dalam suatu larutan ya, atau krim, base krimnya itu yang kita gunakan sebagai sunblock, itu biasanya partikel powdernya, partikel putih-putihnya itu susah buat kepecah. That's why ketika kita olesin ke kulit, physical sunscreen ini biasanya nyisain white cast atau nyisain kayak warna putih gitu di kulit, yang kayak diceritain tadi yang member BTS kalau pakai sunblock dia kulitnya sampai jadi putih banget kayak pakai topeng. Nah, itu karena isinya physical sunscreen gitu. Nah, cuma nanti lama-lama sebenarnya warna putihnya ini bakal ngeset sih, bakal nyerap, terus ya udah ngeblend aja sama warna kulit biasa gitu. Kalau yang formulanya bagus biasanya ngesetnya lebih cepat. Kemudian kalau yang chemical sunscreen itu dia banyak banget contohnya. Jadi mulai dari avobenzone, ini di ingredients ya. Avobenzone, octocrylene, otilmethoxynamat, bla bla bla. Pokoknya yang namanya susah-susah, yang sunscreen yang namanya susah-susah, bukan titanium dioxide atau zinc oxide itu tadi, itu adalah chemical sunscreen. Kalau chemical sunscreen itu dia cara kerjanya lebih ke ngefilter sinar UV. Jadi sinar UV yang datang ke kulit itu dia pecah supaya dia nggak bahaya lagi buat kulit. Intinya kayak gitu ya. Kelebihannya dia nggak white cast. Jadi kalau dipakai di kulit itu finishnya bisa oke gitu, bisa bagus gitu ya. Nggak nyisain warna putih, nggak bikin kulit jadi abu-abu. Biasanya cowok akan lebih suka yang seperti ini. Feel-nya juga nggak berat biasanya. Cuman kelemahannya untuk kulit-kulit sensitif biasanya dia nggak bisa. Jadi ada risiko komedogenik, kemudian jadi lebih mudah berjerawat, atau untuk kulit-kulit yang sensitif jadi lebih mudah iritasi. Walaupun nggak semuanya akan seperti itu, cuman ya gitu, ngerti yang istilahnya risiko kan ya. Jadi kemungkinan terjadi iritasi atau berjerawat itu lebih gede di chemical sunscreen daripada yang di physical sunscreen. Sedangkan kalau yang hybrid itu gabungan antara keduanya. Jadi di dalamnya ada physical sunscreen-nya, ada chemical sunscreen-nya. Ini biasanya yang jalan tengahnya sih. Jadi dia relatif sensitif untuk dia relatif aman untuk kulit sensitif, tapi white cast-nya nggak banyak-banyak gitu. Jadi biasanya yang kekinian sih orang-orang lebih banyak
memproduksi yang hybrid sunscreen karena memang dia jalan tengah banget sih, kayak ya udahlah yuk win-win solution gitu. Jadi nggak yang iritatif banget tapi juga nggak white cast banget, biasanya itu yang hybrid. Aduh, jadi panjang banget ya aku jelasin sunscreen. Nggak apa-apa sih, Kak. Nah, ini ya, apa namanya, ini biasanya kebanyakan ditanya sih, kayak sunscreen itu mereknya apa gitu. Aku sering Oke. dapat pertanyaan dari cowok itu kayak, merek sunscreen yang bagus itu apa sih? Padahal mereka nggak tahu kandungannya itu yang kayak gimana. Ada nggak sih Kak contoh kayak, oh merek physical sunscreen itu ini, chemical sunscreen itu yang kayak gini, yang hybrid itu yang kayak gini. Adakah contoh-contohnya? Itu sering banget aku nemu pertanyaan kayak gitu. Aku nggak terlalu hafal Iya. merek sih ya. Yang aku ingat kalau yang si Azarin itu dia chemical sunscreen. Kalau yang hybrid itu contohnya Fotrepo, itu yang aku ingat. Terus yang physical sunscreen juga itu ada something yang hijau itu dia physical. Kalau yang something yang lainnya seingatku dia chemical. Terus kayaknya kalau itu lebih enak liatin reviewnya beauty vlogger deh atau beauty influencer ya. Diliatin reviewnya terus mereka kalau pas ngeluarin teksturnya, pokoknya kalau teksturnya pas dia diolesin terus kelihatan jadi agak putih-putih ada white cast-nya, oke ini physical, gitu aja deh. Kalau misalnya pas diolesin terus kok nggak ada warnanya langsung nyerap gitu, kemungkinan besar dia chemical gitu, biasanya seperti itu. Terus ini ada Jadi gimana? yang nanya, Ya. ada yang nanya di chat ya, apakah sunblock bisa buat muka cowok? Sebenarnya jadi inget Devon yang pakai sunblock yang biasa buat badan. Iya memang itu. Biasanya memang dibedakan sih antara muka sama badan karena ini kulit di muka itu cenderung lebih sensitif daripada yang di badan nggak sih? Jadi biasanya memang sunscreen yang buat muka itu dibedain. Cuman kalau misalnya kulit mukanya ternyata nerima-nerima aja nggak apa-apa dipakai. Jadi kalau dipakai nggak masalah juga ya, meskipun itu buat badan. Kalau sunscreen ya. Nah ini juga ada yang tanya nih Kak, kan kalau pakai lip balm itu cowok-cowok nggak suka karena lengket gitu. Oh iya sih. Terkesan kayak cowok, terkesan kayak cewek gitu kan karena glossy. Karena jadi glossy. Iya. Ada nggak ya lip balm yang nggak glossy? Nah nggak ada ya. Ada nggak ya? Atau belum ada yang buat nih, bisa nih jadi sebuah produk gitu kan. Cuma nih lip balm FYI, aku itu lebih suka pakai serum wajahku di bibir daripada pakai lip balm juga. Sama karena alasannya juga karena itu kayak kalau pakai lip balm itu kayak tebel gitu nggak sih di bibir. Aku kadang agak males. Jadi aku biasanya pakai hydrating serum. Jadi ketika aku pakai hydrating serum itu sebibir-bibirku aku kasih juga. Terus waktu aku pakai pelembab, bibirku juga aku olesin juga. Pelembab yang buat muka itu aku olesin ke bibir. Itu somehow di aku lembabnya malah lebih lama. Mungkin karena dia lebih meresap ya. Jadi setelah dia meresap, cuman karena aku cewek, jadi biasanya setelah itu aku pakein lipstick tuh. Dan di lipsticknya kan biasanya udah ada pelembabnya juga. Jadi kayak dia dialasin oleh pelembab-pelembab tadi gitu kalau bibirku. Aku nggak tahu sih kalau yang beneran buat bibir yang nggak lengket ada nggak ya? Aku belum pernah tahu sih. Apa aku bikin aja ya? Boleh tuh, boleh. Nah, ini juga pertanyaan lagi, Kak. Lip balm bisa menjernihkan bibir perokok kah? Oh, ya kalau perokok kan biasanya biasanya kan kalau merokok itu bibirnya jadi lebih gelap ya. Yang pertama, rokoknya mesti di stop dulu. Percuma pakai lip balm kalau misalnya rokoknya terus dia bakal tetap hitam. Itu satu. Jadi kalau misalnya pengen warna bibirnya balik cerah, rokoknya mesti di stop dulu. Terus yang kedua, ya jadi dia dilembabin. Karena ketika kulitnya lebih lembab, itu regenerasi kulitnya jadi lebih bagus. Jadi even bibir kita itu kan juga meregenerasi kulitnya sendiri ya.
Jadi dilembapin. Sama yang ketiga biasanya bisa dibantu sama eksfoliasi sih. Jadi pakai lip scrub atau kadang ada peeling atau laser buat bibir. Kalau itu harus ke klinik sih tapi buat mencerahkan. Tapi perlu diingat juga kalau warnanya bibir itu juga beda-beda. Ada orang yang memang ya dia dari awal warna bibirnya cenderung gelap. Kalau yang itu buat dicerahin juga agak susah. Jadi paling biasanya balik ke warna semula. Gitu. Oke. Ini ada yang tahu juga nih Kak. Kalau buat ngecilin pori-pori sama menghilangkan komedo, cocoknya pakai apa ya? Rata-rata muka cowok gini sih. Maaf penjelasannya. Oke, nggak apa-apa. Oke. Baru join, nggak apa-apa. Ya emang kita tadi belum ngebahas komedo juga sih. Oke, ini bener sih. Biasanya masalah cowok juga adalah di komedo sama pori-pori gede. Karena kelenjar minyaknya jadi cenderung aktif. Jadi penyumbatan pori-porinya jadi komedo itu juga lebih banyak biasanya daripada cewek. Buat ngilangin komedonya, yang jelas pertama mesti rajin-rajin cleansing. Jadi cuci muka, nggak boleh males. Biasanya kalau cowok tuh banyak yang nggak cuci muka di malam hari. Jadi mau tidur itu justru nggak cuci muka karena ya ngapain gitu. Cuci muka kalau pas mau keluar aja biar seger gitu nggak sih? Padahal yang wajib banget justru sebenarnya sebelum tidur itu cuci muka dulu. Karena kita setelah berkegiatan seharian, debu-debu, kotoran segala macam itu mestinya dibersihkan waktu malam, waktu sebelum kita tidur. Itu satu. Kemudian yang kedua, belajar eksfoliasi juga. Karena kulitnya cowok itu lebih tebel, kemudian dia lebih resisten juga, nggak gampang rewel kan tadi. Dan kegiatannya juga lebih banyak. Jadi sebenarnya butuh eksfoliasi atau pengangkatan sel kulit mati yang lebih strong biasanya kalau cowok. Pengangkatan sel kulit matinya pakai apa? Itu ada dua macam sebenarnya. Dua macam lagi. Ada yang physical sama yang chemical ya, sama kayak si sunscreen tadi. Kalau yang physical eksfoliasi itu yang modelnya kayak scrub, sabun muka yang ada scrubnya gitu, itu bisa. Cuman jangan terlalu sering dipakainya. Paling yang kayak gitu bisa dipakai seminggu 2 kali aja lah ya. Seminggu 2 atau 3 kali gitu. Itu yang masuk yang physical. Kalau yang chemical itu yang dia kandungannya ada. Biasanya nih ada AHA atau BHA atau PHA. Kalau buat komedo biasanya lebih oke pakai yang ada kandungan BHA-nya. Itu biasanya ada di toner atau ada di serum. Jadi bisa pakai itu. Kalau misalnya komedonya bandel banget, nggak hilang-hilang pakai itu, datang ke klinik biar diekstraksi sama terapis. Jadi dipencetin gitu komedonya buat dibantu keluarin. Mungkin nanti kalau perlu juga bisa dilakukan chemical peeling di klinik. Jadi eksfoliasi chemicalnya tadi menggunakan kadar yang lebih tinggi yang diawasi dan dikerjakan oleh dokter. Itu biasanya lebih cepat sih hasilnya. Begitu. Ngejawab nggak ya? Chemical peeling itu ada yang macam serum kayak gitu nggak sih Kak? Iya. Chemical peeling ada yang bentuknya serum. Oke, serum yang eksfoliasi itu sebenarnya juga bisa dibilang sebagai chemical peeling sih, cuman yang home care ya, home care grade gitu. Kalau chemical peeling yang di klinik itu biasanya kadarnya dia jauh lebih tinggi daripada yang dijual di pasaran yang buat kita pakai di rumah. Itu sih. Kalau chemical exfoliator yang bisa dipakai di rumah ya biasanya memang bentuknya antara toner atau serum. Isinya biasanya yaitu tadi kalau nggak AHA, BHA, PHA, mandelic acid. Yang acid lah itu dia termasuk eksfoliator. Eksfoliasi. Bisa juga pakai retinol. Retinol itu juga ada efek eksfoliasinya kalau buat teman-teman. Kalau retinol biasanya bentukannya lebih bervariasi lagi sampai ada yang bentuknya krim atau gel juga sih untuk pelembab gitu. Ada yang isinya retinol. Itu. Oke, nah Kak, aku tuh pernah nemu suatu produk namanya itu lactic acid. Oke. Itu termasuk apa namanya
peeling juga kah? Oke. Soalnya di produknya itu keterangannya tuh lactic acid itu termasuk eksfoliasi tapi cukup keras gitu sifatnya. Oke. Lactic acid itu adalah salah satu bentuk dari AHA. Jadi AHA atau alpha hydroxy acid itu dia terdiri dari glycolic acid sama lactic acid. Itu yang paling banyak dipakai. Jadi lactic acid itu termasuk eksfoliasi juga, benar. Terus apakah dia kuat atau enggak itu tergantung sama kadarnya. Biasanya kalau yang dijual di pasaran lactic acidnya kurang dari 10%, kalau aku nggak salah ya. Kurang dari 10% itu bisa dipakai sebagai home care. Dan dia cenderung lebih ringan dibandingin sama yang glycolic acid. Jadi justru untuk kulit-kulit sensitif biasanya kita pakainya si lactic acid gitu. Tapi kalau misalnya kadarnya lebih tinggi itu masuknya ya dia jadi termasuk relatif keras, dan yang mengerjakan peelingnya itu tadi harus dokter sih, nggak bisa orang umum gitu. Nah, kan tadi sempet nyinggung retinol juga ya. Nah, setahu aku juga kalau kita pakai barang-barang, pokoknya skincare yang ada kandungan asidnya, kita nggak boleh layer dengan retinol. Oke, boleh atau nggak boleh layer itu sebenarnya tergantung banget sama kondisi kulit. Jadi kalau kulitnya cukup kuat sebenarnya nggak apa-apa di layer. Tapi kalau untuk pemula yang baru mencoba menggunakan skincare atau mencoba menggunakan eksfoliator, memang aku nggak saranin untuk di layer. Jadi pakai satu-satu dulu untuk ngetes kekuatan kulitnya. Jadi kalau misalnya, oh aku pakai ini kuat kok, nggak ada reaksi negatif, terus kayaknya, atau misalnya aku pakai ini kuat-kuat aja kulitku kayaknya biasa aja, kayak nggak ngefek ya. Coba di layer, it's okay. Cuma kalau misalnya baru awal banget pakailah satu-satu. Terus yang perlu diingat lagi, kondisi kulit itu sebenarnya harus seimbang antara eksfoliasi atau pengangkatan sel kulit mati sama sama hidrasi. Jadi yang melembabkan itu harus seimbang. Karena kalau terlalu banyak eksfoliasi tapi kulitnya nggak dilembabkan, jatuhnya kulitnya jadi lebih mudah iritasi, lebih mudah purging, jadi bermasalah lagi. Tapi kalau terlalu banyak pelembab tanpa ada eksfoliasi, jatuhnya tadi masalahnya kayak komedoan, kemudian kulitnya jadi kusem, jadi lebih ya itu sih komedoan atau kusem biasanya masalahnya ya. Teksturnya nggak rata kayak gitu-gitu. Jadi itu harus seimbang. Kalau misalnya tadi mau pakai retinol doang misalnya nih, pakai retinol doang nggak kuat. Opsinya kan antara naikin kadar retinolnya atau si retinol ini digandengin sama sesuatu gitu, sama eksfoliator yang lain gitu misalnya. Digandengin sama BHA gitu atau salicylic acid gitu. Gandengin sama itu. Oh, kayaknya kulitku ngefek deh. Cuman kok rasanya jadi lebih kering. Nah, tinggal tambahin lagi si moisturizernya supaya dia balik imbang. Intinya mainnya di menyeimbangkan itu tadi sih. Kalau dirasa terlalu kering, tambahin hidrasi. Kalau dirasa berkomedo atau kusem atau teksturnya nggak rata, itu tadi tambahin eksfoliasi gitu. Nah, ada nggak sih Kak tips biar kita mempermudah kita gitu loh untuk menyeimbangkan kadar-kadar tersebut? Indikasinya apa nih? Oh, kayaknya kulit aku butuh ini nih. Oh, kayaknya kulit aku butuh ini nih. Oke. Gini, biasanya yang paling gampang dan langsung auto kerasa itu kalau kulitnya jatuh ke kondisi kering. Itu biasanya langsung kerasa sih, kulitnya kayak kering atau ketarik atau bersisik atau jadi keraba, kayak ya kerabanya kering gitu. Itu berarti dia dehidrasi. Jadi kalau yang seperti itu tambahilah dengan pelembab atau moisturizer. Tapi kalau misalnya kulitnya berminyak atau tapi berminyak ini agak tricky juga sih. Apa ya biasanya? Kerasanya kusem atau teksturnya nggak rata, kayak beruntusan, terus pori-porinya kayak banyak kesumbat.
Nah, itu hati-hati, mungkin terlalu banyak sel kulit mati yang ada di situ, jadi butuh eksfoliasi. Jadi memang kudu pinter-pinter apa yang ngerasain ngedengerin sinyal dari tubuh sendiri sih kalau aku bilang. Makanya ada beberapa orang yang pusing kan ya mikir gitu, akhirnya mereka lebih milih udahlah aku ke klinik aja, nanti biar dokternya yang ngecek. Itu ada tipe-tipe yang kayak gitu. Aku udah nggak mau pusing lah, dokter aja yang mikir. Oke, ini apakah teman-teman ada yang ingin bertanya lagi seputar kulit? Terlebih yang cowok nih, apa sih sebenarnya hal yang buat kalian kayak nggak mau pakai skincare gitu? Ada nggak? Kalau teman-teman bisa open mic langsung, nggak apa-apa, bebas kita saling sharing di sini. Atau Ko Johnson mau sharing soal skincare-nya? Tuh, typing tuh. Langsung open mic aja kok, nggak apa-apa kok. Permasalahannya adalah duit. Nah, ini gimana nih, Iya Kak? sih, itu Kalau masalah segala permasalahannya umat duit nggak nih. sih? Cuman kalau menurutku kalau duit itu lebih ke prioritas ya. Kayak kalau cewek kadang eh apapun yang terjadi pokoknya aku harus belanja skincare. Bahkan kadang skincare di rumah masih banyak, tapi ada skincare baru muncul ya kita prioritaskan tetap skincare gitu kan. Kalau cowok mungkin punya prioritas yang berbeda kali ya. Untuk Kalau aku sunscreen sih, Febri. halo Kak. Ya, halo. Kalau aku sih karena nggak terlalu apa namanya interest sama ini apa skincare, jadi aku tuh kadang pakainya cuma sabun cuci muka aja. Kayak misalkan perjalanan jauh atau aktivitas berat gitu, kayak kulitnya kan jadi berminyak atau pokoknya nggak enak lah. Harus Mm-mm. mandi, kayak kulit di muka udah nggak enak, makanya harus pakai Mm-mm. gitu. Dan apa ya, kayak udah cukup aja gitu pakai sabun muka, karena ya kulitku juga nggak begitu aneh-aneh sih. Mm-mm. Makanya jadi nggak begitu prefer sama apa namanya, skincarean kayak gitu. Enak ya emang kalau cowok ya cuci muka doang nggak merasa ada masalah loh. Coba ini yang cewek-cewek pada ngiri nggak sih? Aku tiap bulan mesti sedia budget buat skincare ya. Apalagi sedia budget khusus buat kalau ada merek lipstick yang baru rilis. Tuh kan. Sedangkan yang cowok aku Dilemanya cuci muka cewek. doang dan nggak ngerasa ada masalah. Ih pengen marah. Ya bersyukurlah ya kalian para cowok yang tidak merasa ada masalah. Paling kalau yang seperti itu aku pesennya satu sih sunscreen ya kalau bisa. Karena sunscreen itu apa ya? Sebenarnya kita kalau kulit Indonesia yang kulitnya sawo matang gini diuntungkan sih karena kita melaninnya cenderung lebih banyak memang. Jadi risiko untuk terjadinya kanker kulit itu juga lebih rendah. Kanker kulit itu paling seringnya disebabkan karena paparan sinar UV memang. Jadi karena sel-sel kulit kita dirusak sama si sinar UV itu, akhirnya dia kayak bermutasi terus terjadilah kanker gitu ya. Kanker kulit. Nah, sel melanin yang ada di warna coklatnya kulit kita, jadi semakin gelap kulit itu melaninnya kan semakin banyak. Melanin ini sebenarnya melindungi dari kerusakan sinar UV. Jadi dia semacam SPF alami di kulit. Itu jadi sebenarnya yang kulitnya sama matang kayak orang-orang Indonesia kebanyakan itu patut bersyukur sih karena kulit kita jadi lebih resisten terhadap risiko kanker kulit. Risikonya rendah, cuman risiko itu tetap ada. Jadi kalau misalnya bisa dilindungin pakai sunscreen, diusahain pakai ya sunscreen. At least sunscreen aja. Jadi habis cuci muka, keringin, pakai sunscreen. Udah gitu aja. Kalau misalnya sempet dan mau bisa di reapply siang gitu misalnya habis kena air wudhu atau apa pakai sunscreen lagi. Tapi kalau misalnya nggak sempet ya udahlah. Selama kalian kegiatannya di dalam ruangan, kalau aku masih ya oke lah nggak usah reapply nggak apa-apa gitu kalau misalnya yang cowok karena ya aku bisa apa namanya memahami psikologis dan kegiatan kalian itu dan
karena kulit kita tadi dilindungi nama yang namanya melanin tadi, jadi kayaknya masih oke. Cuman kalau misalnya sempet diusahain pakai sih sunscreen. Kalau malam oke lah cuci muka doang nggak apa-apa. Kalau memang dirasa tidak ada masalah ya sudah. Oh, Kak, kalau misalkan syuting aloe gel moisturizer itu bisa dibilang sunscreen nggak sih Kak? Sama kalau misalkan di indoor, apakah masih butuh gitu Kak? Oke. Aloe vera gel ya. Setauku dia nggak ada Iya. SPF-nya sih, dia moisturizing doang. Jadi kalau misalnya dipakai malam gitu it's okay. Atau dia dipakai siang sebenarnya juga nggak apa-apa sih. Dipakai sebagai pelembab, tapi setelahnya itu tetap harus dikasih si sunscreen. Karena setauku si aloe vera gel itu nggak ada sunscreen-nya gitu, nggak ada SPF-nya. Itu. Terus kalau apakah di indoor butuh SPF? Sebenarnya butuh. Cuman ya balik itu tadi sih. Kalau misalnya dibilang wajib nggak pakai, aku mau ngewajibin juga ini bukan agama kan ya, jadi sebenarnya nggak bisa bilang wajib gitu. Tapi sangat amat disarankan even di dalam rumah sebenarnya juga harus pakai si sunscreen. Terus ini di chat juga ada yang nanya kan, kalau sunscreen itu daily use sebenarnya yang baik SPF berapa gitu. Kalau untuk orang Indonesia yang melaninnya cukup banyak, pakai SPF sebenarnya ya at least SPF 15. Itu it's okay untuk kondisi di dalam ruangan yang sering-sering indoor. Kalau misalnya yang daily use banget minimal 30. Minimal SPF 30. Tapi kalau misalnya yang intens, sinar mataharinya intens kayak mau ke pantai gitu, aku saranin yang SPF-nya 50 plus kalau bisa gitu. Masker yang buat ngangkat komedo sebenarnya bagus nggak sih? Katanya kurang bagus dan malah memperbesar pori. Gimana ya ini ya? Bagus atau enggaknya? Sebenarnya iya sih, aku juga kurang suka sama masker yang dia narik-narik komedo gitu. Karena kalau aku sih alasannya bukan karena memperbesar pori sih, cuman dia itu kan harsh gitu ya ngangkatnya, jadi risiko untuk iritasi itu gede. Jadi kayak istilahnya ada mikrotir atau robekan-robekan kecil yang terjadi di kulit. Dan ketika terjadi mikrotir itu tadi, bakteri lebih gampang masuk, jatuhnya kulit jadi lebih mudah terjadi iritasi lah, jerawatan lah, kayak gitu-gitu. Kalau masalah pori-pori yang kebuka, sebenarnya pori kita memang juga udah kebuka sih. Ketika pori-pori tadi itu terisi oleh sesuatu alias terisi komedo, terus komedonya tadi dikeluarkan, sebenarnya kan dia bentuknya juga akan tetap menganga gitu kan ya, nggak langsung nutup gitu. Nah untuk dia bisa nutup lagi, dipakein lah skincare. Ya kasih pelembab itu tadi supaya dia lembab, jadi kolagennya jadi bagus, terus dia bisa kayak mengkerut lagi, dia merasa oke, saya sudah tidak butuh menganga, ini sudah bersih, jadi saya akan menutup lagi gitu. Tapi itu juga harus pelan-pelan, dibantu sama BHA atau retinol, itu dia juga bisa untuk ngencengin pori gitu. Tapi kalau misalnya pengen sesekali pakai masih nggak apa-apa sih, asalkan jangan terlalu sering aja kalau menurutku ya. Oke, aku mau tanya nih Kak, untuk sunscreen sendiri ya, itu bedanya 25, 30, 50, itu dari apa? Terus berapa kali kita mesti reapply sunscreen? Ada yang bilang 2 jam, 3 jam, 5 jam, tergantung SPF-nya kayak gitu. Oke. SPF tadi kan sun protecting factor, jadi dia adalah faktor-faktor yang bisa melindungi kulit dari sinar matahari. Besaran 20, 30, 50 dan sebagainya itu gini sih. Yang membedakan adalah berapa persen sinar matahari yang bisa terfilter di situ. Aku agak lupa angka pastinya berapa. Cuman dari SPF, tunggu bentar, ini kalau nggak salah inget ya, nanti mungkin coba ada yang bisa bantu untuk googling. SPF 30 itu kalau nggak salah dia bisa melindungi kayak sekitar 95% kalau nggak salah.
Sedangkan untuk SPF 50 itu bisa melindungi kulit dari 98%. Segitu nggak ya? Pokoknya sebenarnya selisihnya antara SPF 30 sama SPF 50 itu tidak terlalu jauh. Nah, ini nih SPF 30 96%. SPF 50 bener ya, 98%. Nah, kenapa biasanya rekomendasinya itu di SPF 50? Karena dia udah optimal tuh kan 98%. Kalau misalnya lebih dari 50, kayak misalnya SPF 100, itu naiknya nggak jauh. Paling dia nambahnya cuma 98,5% gitu loh. Jadi kayak buang-buang resource gitu untuk menggunakan SPF yang di atas 50 karena dia penambahan prosentase UV rays yang di filter tadi dia nggak banyak. Selisihnya itu nggak banyak gitu. Terus kenapa kalau untuk daily use itu pakainya 30 aja, nggak usah yang sampai 50? Itu karena semakin tinggi SPF itu risiko komedogenik sama risiko iritatifnya itu biasanya lebih gede gitu. Jadi kalau misalnya nggak butuh-butuh amat di SPF 50, pakai yang 30 aja kalau aku saraninnya gitu. Buat di pantai sih cocoknya yang SPF 50. Iya, jadi kecuali kalau misalnya kegiatannya lagi ke pantai atau dia memang kerjaannya di lapangan banget nih gitu, panas-panasan banget nih, nah itu pakai aja yang 50 gitu. Tapi kalau kegiatannya di ruangan, keluarnya cuman untuk dari dari rumah ke kantor doang, pakai yang 30 aja cukup sih kalau menurutku. Terutama untuk kulit-kulit yang sensitif ya, atau kulit-kulit yang rewel gitu. Sama yang kulitnya sawo matang apalagi nggak perlu sih 50 pakai SPF 50 tiap hari gitu sih. Ini ada yang cerita nih, bukan tanya sih, cerita. Kadang tuh wajah cowok, ini juga nggak cuma satu cowok sih, nggak cuma Mufid aja, tapi ada beberapa temanku juga, yang dimana ketika mereka nggak dipakein apa-apa, itu mulus-mulus aja. Tapi ketika mereka mencoba skincare, kok malah ada yang beruntusan lah, ada yang malah gampang berminyak lah, ada yang gampang komedoan. Nah, itu salahnya dari sisi mananya nih, Kak? Yang seperti itu biasanya karena skincare-nya yang nggak cocok. Jadi bukan skincare-nya jelek ya, cuman skincare-nya tidak sesuai sama kebutuhan kulitnya. Itu sih. Kadang-kadang kita juga salah mengenali kebutuhan kulit. Jadi kayak contohnya yang gampang di cowok biasanya ini sih. Aku pakai skincare, pokoknya nggak ada tulisannya men gitu ya. Sedangkan tadi skincare yang buat men kan biasanya digeneralisirnya untuk oil control gitu, jadi dia ngurangin minyak banget. Padahal kulitnya sebenarnya nggak yang berminyak banget, justru cenderung kering karena kerjanya di ruang ber-AC terus gitu misalnya. Nah seharusnya dia nggak menggunakan yang oil control sih, justru menggunakannya yang hydrating gitu. Jadi ketika digunakan sesuatu yang bikin kulit jadi lebih kering, jatuhnya itu tadi dia jadi lebih sensitif lah, jadi beruntusan lah kayak gitu. Atau bisa juga karena kulitnya sebenarnya masih kenalan. Jadi kalau di dunia skincare itu ada yang biasanya orang kenal dengan istilahnya purging. Itu juga bisa. Jadi itu biasanya ketika orang awal-awal menggunakan acid. Jadi acid itu tadi kan untuk mengangkat sel kulit mati dan memicu pertumbuhan sel kulit baru dari bawah. Jadi sel kulit itu tumbuhnya dari bawah, dia ngedorong ke atas. Nah sel kulit yang mati itu yang di atas, itu yang dikelupas gitu kan. Nah ketika proses si kulit ini tadi dikelupas, kadang itu adalah bibit-bibit jerawat yang di bawah tuh yang ngantri-ngantri itu dia jadi muncul gitu ke atas. Itu istilahnya purging. Biasanya ini kondisinya akan selesai setelah proses turnover kulit itu kelar. Biasanya sekitar sebulan lah ya. Bisa juga karena iritasi, jadi over eksfoliasinya kebanyakan. Jatuhnya kulitnya akhirnya kering atau gampang iritasi, jadi gampang kemasukan bakteri gitu, kayak gitu. Atau justru terlalu lembab, misalnya pakai pelembabnya nggak sesuai nih, kulitnya berminyak tapi pakai pelembabnya yang krim, jatuhnya over moist. Karena over moist terlalu lembab, akhirnya kulitnya pori-porinya jadi clogging, jadi tersumbat gitu, jatuhnya jadinya beruntusan. Nah kalau kulit yang berminyak biasanya cocoknya pakainya yang gel untuk moisturizernya, pakai yang gel atau emulgel. Emulgel itu dia bentuknya mirip krim tapi sebenarnya dia gel, teksturnya pembawanya itu air bukan minyak, kayak gitu.
Jadi jujur emang kalau skincare itu agak ribet ya. Ini bersyukur sih ada Growth Space yang ada channel ininya tentang skincare, jadi kita bisa ngobrol-ngobrol banyak di situ. Karena kalau dipikir sendiri ya biasanya ini otaknya berasap, nggak ada temen sharing. Oke Kak, ini udah 1 jam nih teman-teman. Sekarang udah jam 8:30. Nah, apakah ada Wow. yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, mau aku tutup nih. Ya, ada Aku dong Babai. Kak, satu. Halo Bay. Ya, aku mau izin bertanya ya, satu Oke. pertanyaan. Sebentar. Jadi gini Kak, aku itu kan rambutnya dari dulu, dari lahir sampai sekarang lah, itu kan rambutnya pendek terus. Belum pernah rambutnya panjang. Nah, selama hidupku ini aku baru rencananya pengen rambut panjang. Kayak gaya model rambutnya mens bun gitulah ke belakang, Oh, oke. panjang semua gitu. Nah, problemnya dulu waktu rambutnya pendek, waktu sering potong, aku tuh jarang ada jerawat sama komedo di bawah telinga sekitar leher gitulah. Kok Ya. sekarang waktu panjang kok ini mulai ada ya? Aku jadi kayak worry gitu. Ini aku lanjutin rambutnya panjang atau enggak ya kayak gitu. Itu kenapa ya kira-kira? Thank you. Iya. Eh, gini sih, di rambut kita itu dia memang naturally dilapisi oleh minyak. Nah, minyaknya dari rambut itu tadi, dia yang ngenain di kulit sekitar di sekitaran telinga tadi, yang dekat-dekat sama rambut tadi. Gitu. Nah, minyak-minyak yang dari rambut tadi dia menyumbat pori-pori di sekitar sana. Karena pori-porinya kesumbat, akhirnya jadi muncullah jerawat. Selama ini makanya kenapa ketika rambutnya pendek dia nggak muncul, karena minyak rambutnya tadi nggak nyampe ke sana. Gitu. Jadi biasanya kalau kondisi yang seperti itu, sarannya mungkin bisa samponya yang diganti, atau rambutnya yang dijauhkan dari sekitar sana. Jadi posisinya diikat gitu. Atau ketika membersihkan muka, itu jangan lupa dibersihkan juga sebelah sana. Jadi biar minyak-minyaknya yang dari rambut tadi nggak sampai nyumbat gitu. Oh, oke. Thank you Sama Kananda. kasih obat jerawat aja sih, totolin di situ. Biasanya nanti ketika rambutnya udah bisa diikat, ini udah bisa diikat belum sih rambutnya? Belum sih, tapi rambutnya kayak masih nutup. Kalau nutup di telinga udah nutup semua. Kalau diikat semuanya itu belum Masih belum sampai. bisa ya? Belum bisa gitu. Ya. Kalau suamiku dulu awal-awal ngepanjangin rambut, dia pakai bando. Oh, Jadi dia pakein bando ke belakang itu, dia tarik ke belakang, jadi biar rambutnya itu nggak jatuh-jatuh ke dahi sama sekitar telinga gitu. Itu kayaknya lumayan membantu, cuman kalau awal-awal pakai bando biasanya agak sakit juga sih di belakang telinga. oke. Atau dijepit mungkin ya, pakai bobby pin gitu. Nanti aku tanya Kak Johnson deh. Kak Johnson kayaknya panjang rambutnya. Oke, Nah, thank bando to you. the rescue. Thank you Kananda. Thank you. Oke, apakah ada yang ingin bertanya lagi teman-teman? Oke, kalau udah nggak ada yang bertanya, aku akhiri dulu ya sesinya. Thank you yang udah datang di sesi malam ini tentang skincare for men. Kalau kalian ada pertanyaan seputar skincare, bisa langsung chat di channel Skincare and Beauty. Entah kalian cowok atau cewek, kalian boleh share di sana. Oke, atau mau konsultasi bisa langsung chat ke Kananda. Ya Kak? Langsung DM aja ya. Boleh. Oke. Thank you semuanya. Thank you, bye. Ntar aku stop dulu nih.